Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Rahasia untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tepuk tangannya? Tepuk tangan dulu. Kita sampai tadi di segmen yang apa pertanyaan? Ya. Anak kecil yang belum akil balik ya. Tapi sebelumnya ini Anda juga anak-anak yang belum akil balik. Masa sih? Iya. Beneran? Yang jadi pelajaran buat kita. Iya. Kita lihat dulu cuplikannya ini, satu anak Palestina tewas tiap 15 menit di Gaza. Korban luka terus memadati rumah sakit di Gaza. Seperti yang terlihat di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa pada Rabu. Petugas medis berusaha menyelamatkan seorang bayi yang terkena serangan roket Israel. Bayi itu diberi bantuan alat pernapasan dan luka-lukanya dibersihkan secara perlahan. Kondisi serupa juga terlihat di ruang operasi Rumah Sakit Al-Shifa. Sejumlah dokter dan tenaga medis dengan berhati-hati menyelamatkan seorang bayi yang tak berdaya di atas meja operasi. Pihak rumah sakit mengaku 40% korban yang masuk ke rumah sakit adalah anak-anak dan balita selama serangan Israel ke Gaza. Udah 7.000 loh. Korban di Gaza itu sudah 7.000. Ya, oke. Dan paling banyak anak-anak dan wanita. Aduh, ini artinya generasi selanjutnya buat saudara-saudara kita di Palestina ini udah Tapi terkikis kita hati. yakin Allah berikan keberkahan kepada mereka. Ya. Doa terus ya, doa terus ya. Baik guru, oke kita kembali lagi fokus. Anak, Syafaat. iya anak yang belum akil Anak balik. yang meninggal, belum balik, Akil balik. apakah bisa beri syafaat sama orang tuanya? Nah selain itu ada tambahan nih guru nih. Kalau anak angkat sama enggak nih? Bisa dihitung sama anak yang memang lahir dari kita. Silakan Ya, guru. baik, makasih banyak izin Habib Sauki dan Ustaz Sams, Masya Allah bagus sarungnya ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketahuilah kepada orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil, yang belum balik, maka yakinlah mereka itu anak-anak kaum muslimin yang masih kecil. Mereka itu adalah penghuni surga yang nanti akan bertemu sama orang tuanya. Dan yakin, kalau anak kecil sudah jelas masuk surga bu? Udah. Karena ada taman-taman surga buat anak-anak yang masih kecil yang belum balik, yang meninggal. Dijaga oleh Siti Sarah, Siti Hajar, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah. Baik. Oh jamaah. Baik. Maka ketika nanti di padang mahsyar, maka anak-anak kecil itu dikasih cerek-cerek emas untuk diisikan air Al-Kausar untuk memberi minum orang tuanya. Maka jamaah, oh jamaah, Baik. nanti anak-anak ini bawa cerek-cerek emas untuk memberi minum orang tuanya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, jadi nanti orang kausan datang anak kecil. Dan ketahuilah, mereka ini anak penghuni surga tidak mau masuk surga sebelum orang tuanya dimasukkan juga. Akbar. Dia merengek, ada yang pegang bajunya orang tuanya, tangannya. Jadi kalau 3 anaknya meninggal kecil, 1, 2 di atasnya. Allahu Dia Akbar. nggak mau pergi, nggak mau masuk surga kalau orang tuanya tidak masuk surga. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang tua yang banyak dosanya? Maka orang tuanya digantikan oleh wujud malaikat yang berwujud wajah orang tuanya. Masya Allah. Dan bagaimana dengan iya. anak angkat? Angkat, iya belum tuh tadi kita mau nanya lagi. Anak angkat diambil tiba-tiba meninggal anak itu. Iya. Maka sudah ada niatnya, sudah sampai niatnya. Insya Allah jadi anak Dan dia memposisikan dirinya sebagai orang tua. Yakin termasuk. Amin ya Rabbal. Tepuk tangan dulu yuk. Tadi semuanya kita terhipnotis dengan cuplikan tadi ya. Ya banyakin doa, mudah-mudahan nanti bantuan Allah akan pasti hadir bersama kita ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Yang paling kenceng gerakannya. Oh yang ini nih ya. Oke kita ambilin mic-nya dulu. Boleh berdiri ibu. Iya. Oh kita ke tengah apa bagaimana di sini ya? Ya ke tengah boleh ya. Iya. Baik. Jangan jauh-jauh ibu. Ya dekat-dekat sama saya sini ya. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Berkah Aktif Tasikmalaya.
saya Ismiati mau bertanya dong Ustadz Habib, Iya. bagaimana agar kita dapat syafaat dari Nabi? Masya Allah, keren banget pertanyaan. Tepuk tangan dulu yuk. Karena syafaat pertolongan. Kalau yang nolong Nabi udah pasti ketolong ya. Ya, baik silakan ya Habibi. Umi boleh duduk dulu ya. Iya. Masya Allah. Izin para guru semuanya, Habib Ali. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa agar kita semua mendapatkan syafaat dari Amin, ya Rasulullah Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syaratnya? Ingin mendapatkan syafaat dari Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari Nabi bercerita atau menyampaikan kepada para sahabat, ikhtartu bi amren. Aku dikasih dua pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Bi an nisib min ummati an yadkhulul jannah bila hisab. Pilihan yang pertama dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau setengah dari umatmu ya Rasulullah masuk dalam sorga tanpa hisab. Dan pilihan yang kedua adalah syafaat. Maka fakhtartu syafa'ah. Saat itu Nabi Muhammad SAW memilih syafaat. Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad. Atau meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW. Udu'uli ya Rasulullah. Doakan saya Rasulullah biar saya juga dapat syafaat. Apa kata Nabi Muhammad? Hadhihi likulli muslimin. Ini syafaat untuk seluruh orang-orang Islam. Untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat orang ingin mendapatkan syafaat cuma satu. Yang penting jangan kamu keluar dari jalur keimanan. Tetaplah beriman kepada Allah. Tetaplah beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati. Yang penting kita masih jadi orang Islam, maka saat itu berhak kita untuk mendapatkan syafaat. Karena syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini suatu perkara yang mahal. Sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengabarkan, tahukah engkau siapa nanti di akhirat yang sangat bergembira dengan syafaatku? Siapa itu? Orang-orang yang sangat bergembira kelak di akhirat dengan syafaatnya Rasulullah. Siapa orang yang kuat tauhidnya. Siapa orang yang senantiasa berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jaga iman Islam kita. Walaupun kita sudah berada di akhir zaman, bahkan di paling akhir lagi, kita jaga kita punya diri, kita jaga kita punya keluarga, agar senantiasa kita dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar sudi Nabi Muhammad memberikan pertolongannya, bantuannya, syafaatnya kepada kita semuanya, juga anak-anak kita, keluarga kita, dan semua orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya Allah, terima kasih ya Habibie ilmunya. Mudah-mudahan ya. Amin ya Allah. Masya Allah. Ya, biar semangat tepuk tangan dulu boleh yuk. Dah, baik kita masih kasih kesempatan untuk bertanya yang di sini ya. Siapa lagi yang mau nanya? Oh yang ini nih. Yuk saya tadi ya. Semangat sekali. Ke tengah yuk sama Ali yuk sini yuk. Sini. Iya kita kembali ke jalan yang lurus ya. Oke, baik silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Dewi. Dari Majelis Taklim Berkah Aktif Tasikmalaya. Masya Allah. Mau tanya dong Ustadz. Iya. Begini Ustadz, teman seperti apakah yang memberikan kita syafaat? Oh, Teman seperti apa? apakah yang bikin Yang memberikan yang ngasih kita kita syafaat? syafaat? Oke. Iya, silakan langsung dijawab guru ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ingat, teman-teman itu yang bisa memberi syafaat yang beriman dan bertakwa. Jangankan di akhirat, teman-teman yang baik, yang soleh, yang beriman, yang bertakwa itu sudah jadi penolong di dunia. Ngajakin kita pergi majelis, ngingetin kita, betul tidak? Mendoakan kita, terus mendukung kebaikan kita, membantu kita. Itulah orang-orang yang akan memberikan syafaat. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah dapat. Makanya kadang-kadang gini, berkumpul sama orang-orang yang soleh.
Cari circle yang baik. Cari kelompok yang baik. Burung itu terbang bersama koloninya. Jamaah, itu suara apa, Bu? Iya. Itu suara saya. Baru bisa aja. Jadi gitu. Jadi semua akan bersama dengan kelompoknya. Maka manusia akan dibangkitkan bersama. Masuk dalam surga bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Makanya kadang-kadang gitu, ya temanku. Kalau nanti kamu tidak menemukan aku di surga, cari ya. Ya, kata temannya, PR banget ya. Saling menolong. Saling menolong, Bahkan orang yang saling mencinta karena Allah Masya akan diberikan naungan di hari kemudian. Allahu Di saat Akbar. tidak ada naungan. Jadi betul-betul cari teman yang baik karena itu mempengaruhi. Baik, terima kasih Maka guru. bertemanlah sama abai. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu yuk. Apalagi kalau bisa menikah sama ustadz. Ya Allah, yang belum mau lagi guru. Iya. Baik, gampang banget kok ya. Kalau kita ngelihat sahabat kita, terus bawaannya kita pengen maksiat, itu jauhin dah. Ya, ada tuh orang yang datang, kalau ngeliat dia pengennya hura-hura kita, ada. Nah, kalau kita datang sahabat kita, ibu ani kami ke masjid. Nah, itu insya Allah sahabat yang bawa kita manfaat ke depannya syafaat ya. Nah, sekarang siapa lagi yang mau nanya nyok? Nafsu banget ini. Yang sini boleh. Biar dapat ilmunya tambah berkah ya. Sini. Iya, harus nafsu kalau nanya ya. Ilmunya ntar juga masuknya enak. Assalamualaikum Tidak pakai hawa ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin Dahlia. Hai Mimin. Ya, panggilannya dah apa lihat? Mimin. Dah. Dari Majelis Ta'lim Ya. Al-Barokah. Al-Barokah. Dari Al-Barokah aktif. Iya. Dari Tasikmalaya. Tepuk tangan dulu. Yuk, silakan. Ini kayaknya jamaah baru deh. Grogi. Iya. Saya grogol. Ketemu Ustaz yang cakep. Ya Allah, tahu aja ya. Makasih Bu, makasih. Ya, cakep juga. Sama semuanya juga. Allahumma sholli Muhammad. Ya, pertanyaannya. Saya mau bertanya Ustadz Sam. Oh iya Bu Mimin. Wah. Sini Neng. Ustadznya sebelah sana. Ya. Ustadz, saya Iya. bertanya. Iya. Apakah 5. bisa walaupun Iya. tidak mendapat syafaat Nabi, Iya. apakah bisa selamat nanti di hari Ih, kiamat? cakep Oh, pertanyaan. tanpa syafaat Nabi. Iya. Dasar Mimin. Iya. Kekuatan Mimin. Itu pertanyaannya dari Iya. situ gitu. Oh, Konten siap. lainnya. Pertanyaannya bagus banget. Terima kasih Umi, boleh kembali Iya, ke tempatnya guru. terima kasih juga. Ya, mohon ilmunya silakan. Siap. Ada baik. di sosial media itu yang Mimin itu sana. Memen. Tapi guru-guru yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kita baca sebahagian kecil dari surah Al-Mulk yang mana baginda Nabi SAW bersabda, atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya
ada 30 ayat di dalam Al-Quran. Ada satu surah dalam Al-Quran terdiri daripada 30 ayat yang bisa memberikan syafaat kepada seseorang sehingga ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah surah Al-Mulk, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita surah Al-Mulk. Jadi walaupun disebutkan bahwa surah Al-Mulk itulah yang memberi syafaat, pada intinya bukan surah Al-Mulknya, tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap tidak bisa tanpa syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seorang guru bisa memberi syafaat kepada muridnya? Karena mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quran bisa memberi syafaat kepada pembacanya? Karena Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka semua akan kembali kepada sumbernya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan salah paham ketika mendengarkan bahwa oh Al-Mulk bisa memberi syafaat. Ya udah deh, saya cari syafaatnya Al-Mulk aja, bukan syafaatnya Nabi Muhammad. Oh enggak begitu. Tetap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita tahu surah Al-Mulk itu dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara surah Al-Mulk memberikan syafaat kepada kita? Maka jadikan surah Al-Mulk ini teman di alam kubur kita. Bagaimana caranya surah Al-Mulk menjadi teman di alam kubur kita? Maka jadikan surah Al-Mulk ini adalah bacaan kita setiap kali menuju tempat tidur kita. Jangan pernah tidur sebelum membaca surah Al-Mulk. Al-Mulk itu yang akan memberi syafaat ketika nanti datang mungkar nakir. Ketika nanti tanah mau menghimpit, Al-Mulk inilah yang menghalangi. Kenapa kau mau menghimpit? Ada saya di dalamnya. Ketika datang mungkar nakir mau menyiksa, kata Al-Mulk, kenapa kau mau menyiksa? Ada saya di dalamnya. Kapan kau pukul orang ini berarti kau pukul saya. Ini surah Al-Mulk ya, bukan surah Al-Ikhlas. Jadi ibu jangan sampai itu terus bacaannya. Al-Ikhlas melulu, kulhu. Gimana kalau cuma hafal kulhu Ustaz? Tambah-tambahinlah sedikit Al-Mulk. Ya, baik, terima kasih guru ilmunya. Siap, sama-sama. Ya tambah lagi ilmunya, jadi bekal jangan lewat ya Al-Mulknya everyday kalau bisa ya. Nah sekarang ya kita akan lihat dari Instagram ada @yogi_muhammad 09. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Katanya jika ingin mendapat syafaat cukup dengan bersolawat aja. Udah dijamin mendapatkan syafaat Nabi. Tapi emang benar semudah itu ya Habibi. Masya Allah dengan solawat Bib. Masya Allah. Jadi yang namanya sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW itu seperti mana pernah dikabarkan oleh Rasulullah, akrabukum bi majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah mereka orang yang senantiasa semasa hidupnya di dunia banyaknya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di saat kita solawat, semakin kenal dan semakin kenal Nabi Muhammad kepada kita. Karena setiap kali dan setiap hari, setiap waktu namanya dipanggil oleh kita. Karena innalillahi malaikatan sayyan hina fil ardi yuballighuni ummatis salam. Nabi pernah mengabarkan di dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan setiap solawat yang dipanjatkan, yang dibacakan oleh seluruh umatku kepadaku. Jadi solawat kita kepada Nabi Muhammad sampai dan Nabi Muhammad tahu kita sedang menyebut-nyebut namanya. Tentu salah satunya dengan solawat. Juga dengan cara-cara yang lain. Dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang kabar kebaikan kita sampai di telinganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad di alam barzakhnya tahu apa yang kita lakukan selama di dunia sebab kita umatnya Nabi Muhammad. Ketika yang sampai kabar adalah kabar baik, maka Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang sampai kepada Nabi kabar yang tidak baik, maka saat itu Nabi Muhammad memohonkan ampun untuk kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka jagalah hubungan baik kita kepada Rasulullah. Biar Rasulullah kenal sama kita, mau nolongin kita, memberikan syafaatnya kepada kita, memberikan bantuannya kepada kita.
Salah satu dengan banyak yang sholawat, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, baik kepada orang tua. Sering hadir ke majelis-majelisnya Nabi Muhammad yang Nabi ngabarin, kalau kalian melihat taman sorga, fartau, mampirin. Selama di dunia kita hidup, hadir di majelis, hadir di taman sorga, harapannya nanti mati mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Karena hidup kita di dunia cuman sebentar, kita cari pokoknya cara apapun itu, tentu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad kenal sama wajah kita satu persatu. Sehingga mudah-mudahan kita nanti di akhirat bisa cium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Habib. Habib Ali mau insyaallah ya. Mau banget ya Habib, harus mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih Habib ilmunya. Ya jangan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak kenal sama kita. Mau kemana hidup kita kalau misalnya sampai Rasulullah nggak kenal sama kita ya. Baik, langsung aja. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Instagram @komeng Prayudi. Bang Komeng sehat? Ya. Oh, bukan itu. Bukan, ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa benar orang yang berada di padang mahsyar, ya, semuanya menunggu mendapatkan syafaat? Biasanya berapa lama Ustadz untuk mendapatkan syafaat itu? Berapa lama nih Ustadz? Mau tahu berapa lama orang menunggu syafaat di padang mahsyar? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas berapa lama orang di padang mahsyar menunggu syafaat setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Udah tahu. Alhamdulillah masih cukup.